Halo teman-teman silvikultur, selamat datang di mata kuliah Silvikultur Hutan Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah ini diampu oleh Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Pada mata kuliah ini, teman-teman akan didampingi oleh Bapak Dr. Insinyur Priyanto Pamungkas M4SC selaku Koordinator Mata Kuliah Silvikultur Hutan Alam, dan saya Dr. Adisti Permatasari Putri Hartoyo, SHUT MSc. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai definisi hutan, struktur, dan komposisi hutan. Hutan merupakan kesatuan ekosistem dengan berbagai komponen sumber daya alam hayati beserta alam dan lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sebagai seorang silvikulturis, concern kita adalah bagaimana cara membangun hutan, bagaimana cara memelihara hutan, bagaimana memanfaatkan hutan, juga bagaimana mengontrol ekosistem hutan dalam rangka tercapainya tujuan pengelolaan hutan secara lestari. Tentunya harus berdasarkan masing-masing fungsi hutan tersebut. Prinsip pengelolaan hutan secara berkelanjutan adalah menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi atau lingkungan. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan hutan secara berkelanjutan, tentunya ada beberapa informasi yang perlu kita ketahui. Beberapa di antaranya adalah terkait struktur tegakan dan komposisi tegakan. Apa itu struktur dan tegakan hutan? Struktur tegakan hutan adalah sebaran individu tumbuhan atau vegetasi dalam lapisan tajuk. Juga dapat diartikan sebaran pohon persatuan luas dalam berbagai kelas diameter. Secara keseluruhan, struktur tegakan pohon adalah hubungan antara banyaknya pohon dengan kelas diameter dalam suatu petak penelitian atau suatu ekosistem. Struktur tegakan terdiri dari struktur vertikal dan struktur horizontal. Struktur vertikal adalah bila kita berbicara terkait stratifikasi atau layer. Jadi di sini ada pembagiannya, yakni upper teratas, middle, kemudian lower stratification. Berdasarkan kebutuhan cahaya, kemudian juga peluang umur, spesies dalam struktur tegakan vertikal ini terbagi atas, yang terbawah adalah understory species. Jadi untuk laju pertumbuhannya ini cukup rendah, mortalitasnya pun tinggi. Subkanopi spesies ini berada di strata menengah atau intermediate, terletak antara understory dan kanopi. Seringkali dijumpai sebagai jenis-jenis yang toleran dengan laju mortalitas yang di atasnya lagi ada kanopi spesies, dan ini merupakan pohon paling besar pada strata atas, lebih survive, dan peningkatan laju pertumbuhan besar ketika menerima cahaya yang cukup. Kemudian ada di atasnya lagi adalah pioneer species. Ini merupakan spesies-spesies yang cepat tumbuh, kemudian laju kematiannya tinggi dan relatif berumur pendek. Struktur horizontal adalah distribusi ruang dari jenis-jenis atau individu, atau bisa kita katakan adalah distribusi spasial dari suatu jenis. Selanjutnya adalah komposisi jenis dalam tegakan hutan. Jadi komposisi itu adalah spesies-spesies apa yang ditemukan dalam ekosistem tersebut. Spesies atau jenisnya, individunya berapa. Komposisi jenis sangat berguna untuk mengetahui kondisi keseimbangan komunitas hutan dan menjelaskan interaksi di dalam maupun antar jenis. Dan ini digunakan untuk memprediksi kecenderungan komposisi tegakan di masa mendatang. Untuk mengetahui struktur dan komposisi tegakan hutan, diperlukan pengambilan data berupa analisis vegetasi yang akan kami jelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih teman-teman silvikultur, sampai jumpa.